Ya, oke. Hari ini kita akan bahas selanjutnya materi yang kemarin kita sudah bahas tentang adanya pajak, ya, kaitannya dengan supply, demand, gitu. Terus sekarang hari ini kita akan bahas dulu tentang pengaruh subsidi terhadap permintaan dan penawaran yang baru. Nah, kalau kemarin kita pakai persamaan yang ada di buku, untuk pertemuan hari ini saya pakai persamaan sendiri, ya. Kita pakai persamaan sendiri supaya hitung-hitungannya lebih mudah. Sebagai contoh begini, teman-teman. Selalu dalam perhitungan itu kita harus ada eh, before after-nya dulu ya, sebelum dan sesudah. Sebelum apa? Sebelum ada pajak, sebelum ada subsidi. Itu kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa. Lalu setelah ada pajak, setelah ada subsidi, itu berubah seperti apa? Nah, itu kondisi yang bisa kita ukur. Ya, kalau kita nggak ngitung kondisi awalnya, sebelum dapat subsidi, sebelum kena pajak seperti apa, kita nggak tahu bahwa ada pergeseran perubahan di situ. Ya, sebagai contoh begini, ini soal yang contoh yang akan kita diskusikan hari ini persamaannya, kita punya fungsi demand atau price demand. Ya, ingat ya, PD itu adalah price demand atau harga persamaan harga ya dari sudut pandang penawaran permintaan demand. Misalnya price demand-nya adalah 45.000 ya dikurangi 2Q. 45.000 dikurangi 2Q. Lalu price of supply-nya atau harga penawaran dari penjual ya, yang atas harga pembeli, yang bawah harga penjual itu adalah 25.000 misalnya plus 2Q. Oke, Q-nya biar sama gini. Q. Ini adalah price demand sama price supply. Sebelum ada subsidi, karena hari ini kita akan bahas dulu tentang subsidi. Nah, ini adalah kondisi before, ya, sebelum, before subsidi, sebelum ada subsidi. Setelah ada subsidi gimana? Nah, nanti akan kita bikin pertimbangannya seperti apa. Tapi sebelum ada subsidi dulu perlu kita analisis. Oke, di bawahnya. Dengan persamaan seperti itu, price demand sama dengan 45.000 min 2Q, price supply sama dengan 25.000 plus 2Q, kita harus menghitung titik equilibrium saat kondisi sebelum ada subsidi. Caranya gimana? Sama seperti kemarin ya. Di mana-mana cara ngitung titik equilibrium adalah kita mencari kondisi spesial. Price demand harus sama dengan price supply. Ya, price demand sama dengan price supply. Price demand-nya berapa? Price demand-nya pakai yang atas, pakai persamaan 1. Ini persamaan 2 ya. Price demand pakai yang atas, yaitu 45.000 dikurangi 2Q. Sama dengan price of supply. Price of supply-nya pakai persamaan yang kedua ini. Kita masukkan 25.000 ya, ditambah 2Q. Ini ada price demand sama price of supply. Terus gimana? Nah, Q kumpulkan dengan Q. Paling enak negatifnya kita pindah ke kanan, ya, kita pindah ke kanan, lalu 25.000-nya kita pindah ke kiri. Jadinya 45.000 dikurangi 25.000. Kok dikurangi kenapa? Karena awalnya 25.000-nya di kanan dan positif, ketika pindah di kiri jadi negatif. Ya, 2Q yang ini tetap kita tulis. Nah, 2Q yang sebelah kiri awalnya negatif, pindah ke kanan jadi positif. Plus 2Q. Oke ya, 45.000 dikurangi 25.000 sama dengan 2Q ditambah 2Q. Oke, yang sebelah kiri 45.000 dikurangi 25.000 ketemu 20.000. Ini akan sama dengan 4Q. Artinya Q-nya adalah 20.000 dibagi dengan 4. Ya. Q-nya adalah 5.000. Nah, kita ketemu Q-nya 5.000. Terus kita mau cari price-nya, P-nya berapa gitu. Price demand sama dengan price supply. Ya sudah, kita pakai persamaan pertama, boleh pakai persamaan kedua, boleh. Ya, karena katanya P akan sama dengan persamaan 1 aja misalnya. 45.000 dikurangi 2Q. Katanya gitu kan, kata persamaan 1. Q-nya tinggal kita ganti yang atas. Q-nya katanya 5.000 kok. Ya sudah, berarti price-nya adalah 45.000
kita kurangi 2 dikali 5.000. 2 dikali 5.000, 10.000 kan? Berarti 45.000 dikurangi 10.000, langsung aja ya, 35.000. Nah, price di titik kesetimbangan. Nih, price di titik kesetimbangan adalah 35.000 dengan kuantiti atau jumlah barang terjual adalah 5.000. Artinya kalau kita gambar ya, gambar kurvanya. Oke, gambarnya selalu seperti ini, yang satu adalah quantity, yang ke atas adalah price, begitu. Nah, lalu kita gambar 2, biasanya kalau saya penawarannya hijau, itu ya, permintaannya merah. Nah, titik equilibriumnya di sini, itu key-nya, nah, kata perhitungan kita tadi, key-nya 5.000. Berarti ini kan key-nya di sini, berarti kita tarik ke bawah, di sini 5.000. Lalu price-nya berapa? Price-nya barusan dihitung, 35.000. Ya. Ya sudah, bawa ke sini, karena ini sumbu price, di sini adalah 35.000. Nah, itu adalah titik equilibrium sebelum pajak. Langkah mencarinya seperti itu. Kita cari dulu key-nya berapa, kita cari dulu price-nya berapa, baru digambar di titik equilibrium. Ini kita kasih nama equilibrium 1, atau kondisi equilibrium di awal. Oke ya, ini kondisi pertama. Nah, karena materi kita adalah tentang subsidi, dan saya yakin kalau sekedar mencari equilibrium, teman-teman pasti udah bisa semua. Nah, setelah ada subsidi gimana? Nah, setelah ada subsidi, kita bandingkan di sini. Kita mulai dari atas lagi. Ya. Oke, kita bandingkan. Price of demand. Price of demand. Mau ada pajak. Nah, ini ya, tolong prinsipnya dipegang. Mau ada pajak, mau tidak ada pajak, mau ada subsidi, mau tidak ada subsidi, price of demand persamaannya tidak akan berubah. Seperti kemarin, ada nggak ada pajak, demand nggak berubah, price demand persamaannya nggak berubah. Jadi dengan adanya subsidi, ya, persamaannya tetap, price of demand-nya tetap 45.000 min 2Q. Nah, price of supply-nya yang berubah. Harga penawarannya yang berubah. Berubahnya berapa? Tergantung dari subsidinya. Misalnya ini saya jualan apa ya? 45.000, jualan masker misalnya. Saya jualan masker, harganya 45.000 misalnya. Terus pemerintah mau subsidi 5.000. Ya sudah. Oh, berarti pemerintah akan bayari atau nomboi 5.000 rupiah. Nah, kalau pemerintah nomboi 5.000 rupiah, artinya persamaan saya, PS-nya, atau persamaan supply-nya, yang awalnya 25.000 ditambah 2Q ini, awalnya, sebelum ada subsidi, karena pemerintah ngasih saya subsidi, memberikan saya subsidi, ya, berarti harga yang dibayar oleh konsumen berkurang, makanya di sini dikurangi 5.000. Ingat, kalau pajak kemarin membuat harga barang naik. Kalau pajak membuat harga barang naik, makanya kalau pajak di sini plus kalau pajak. Ya, kalau subsidi itu membuat harga barang lebih murah. Makanya dia dikurangi. Ya, logikanya begitu. Price supply 25.000 tambah 2Q itu sebelum pajak, sebelum ada subsidi. Karena ada subsidi dikurangi lagi 5.000. Dikurangi 5.000. Ya sudah, 25.000 dikurangi 5.000 aja kita satukan. Berarti 20.000 gitu toh. 25.000 ditambah 2Q. 20.000 dapat dari mana, Pak? 20.000 dapat dari ini. 25.000 ini dikurangi 5.000. Ya, dikurangi 5.000. Kan ketemu 20.000. Boleh toh dikurangi langsung. Nah, ini adalah price of supply yang baru. Kita sebut saja price supply aksen misalkan, karena ada pajak, ada subsidi di situ. Price demand-nya tetap yang atas. Ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Nah, sehingga dari sini kita simpulkan adanya subsidi itu membuat harga barangnya lebih murah. Iya, awalnya 25.000 plus 2Q, dengan adanya subsidi menjadi 20.000 plus 2Q. Jadi lebih murah.
Nah, terus setelah ada subsidi, gimana pengaruhnya sama titik equilibrium? Nah, kita tes dulu. Dengan adanya subsidi, titik equilibriumnya geser nggak? Kita coba. Di titik equilibrium pasti berlaku price demand sama dengan price supply. Tapi price supply yang kita pakai bukan PS aja yang tadi, tapi PS aksen. Biar beda aja. PS aksen itu apa sih? PS aksen itu ini. Ya, PS aksen itu 20.000 plus 2G ini. Kalau PS aja, yang tadi kan ini, PS aja, nggak pakai aksen, itu kan nilainya adalah 25.000 plus 2G. Ini biar simbolnya beda. Pak, PD sama dengan PS lagi boleh nggak? Boleh, yang penting pas masukkan angkanya tepat. Price demand tetap 45.000 min 2Q. Price demand. Price supply-nya berubah, jadi 20.000 plus 2Q. Sama seperti tadi, minus 2-nya pindah ke kanan, 20.000-nya pindah ke kiri. Ya sudah, jadi 45.000 min 20.000 akan sama dengan 2Q plus 2Q. 45.000 dikurangi 20.000, ketemunya 25.000. Sama dengan 4Q. Artinya Q-nya adalah 25.000 dibagi 4. Berapa Q-nya? Oh, Q-nya adalah 6.250. Nah, kita ketemu nih sekarang Q-nya. Tinggal kita bandingkan. Kalau sebelum ada subsidi, Q-nya ini. Q-nya sebelum ada subsidi. Yang terjual 5.000 pieces. Setelah ada subsidi, Q-nya naik atau barang terjualnya naik jadi 6.250. Kenapa kok yang dibeli sama masyarakat naik? Karena ada subsidi. Subsidi itu menurunkan harga. Logis ketika penjualannya makin banyak. Ya. Oke. Nah, ketika kita sudah ketemu Q-nya berapa, tinggal kita cari price-nya atau harganya. Berapa harganya? Nah, harganya tinggal kita pilih pakai persamaan yang mana. Pakai persamaan satu lagi boleh nggak? Boleh. Katanya price adalah 45.000 dikurangi 2Q. Q-nya pakai yang barusan, jangan pakai yang tadi. Sama dengan 45.000 dikurangi 2 kali 6, 250. 6.250 kali 2 itu 12.500. Ya, 12.500. Ya, 45.000 dikurangi 12.500 ketemunya adalah 32.500. Nah, ini adalah price di titik equilibrium. Nah, ini adalah price atau harga di titik equilibrium. Dari sini kita udah bisa simpulkan, harganya turun enggak? Turun. Dari awalnya mahal ini ya, 35.000 harganya, sekarang harganya turun. Turun berapa? Turun jadi 32.500. Terus bikin kurva equilibriumnya gimana? Sama seperti tadi. Tinggal kita gambar, seret. Ini quantity, yang atas adalah price, lalu ada kondisi supply. Pertama, demand. Ya, kondisi awalnya harus digambar loh ya. Kondisi awalnya itu adalah, maksudnya equilibrium E1-nya digambar dulu. E1-nya itu kayak sebelah kiri persis, 5.000 dan 35.000 ya, di titik ini. Nah, dengan adanya dengan adanya subsidi tadi ya, setelah ada subsidi, equilibriumnya geser. Yang hijau ini geser menjadi yang biru di sini. Seret. Artinya equilibriumnya bergeser ke sebelah kanan. Inilah yang disebut dengan equilibrium kedua atau equilibrium dengan adanya subsidi. Di equilibrium kedua gimana kondisinya? Kondisinya tentunya di titik ini kuantitinya nambah. Jadi berapa? Jadi 6.250 kayak yang atas ini. Harganya gimana? Harganya pasti lebih pendek dari 35.000 atau lebih rendah. Berarti 32.500. Nah, cocok nih. Oh, ternyata subsidi akan membuat harga barang menurun. Yes.
Besok pertanyaan saya di UTS adalah, berapa subsidi yang dinikmati sama konsumen? Berapa subsidi yang dinikmati sama produsen? Nah, dari sini kita juga bisa simpulkan. Ingat, tadi di awal kita belajar bahwa subsidi yang diberikan pemerintah itu 5.000. Subsidi yang diberikan pemerintah 5.000. Dari kurva ini, ya, coba kita lihat. Konsumen awalnya kalau nggak ada subsidi belinya 35. Belum ada subsidi. Kalau ada subsidi, dia bayarnya 32.500. Berarti seolah-olah konsumen hanya menerima, ya, konsumen terima subsidi 2.500 aja. Ya toh, awalnya kalau nggak ada subsidi, dia bayar 35.000 per masker. Setelah ada subsidi, 32.500. Waduh, wae yang disubsidi. Sama aja cuma disubsidi 2,5 dong. Iya. Artinya produsennya juga dapat menikmati subsidi sebesar 2.500. Sehingga total pemerintah ngasih kita, konsumen dan penjual adalah 5.000. Gitu ya. Bisa pertanyaan saya di UTS juga gitu. Berapa subsidi yang dinikmati konsumen? Berapa subsidi yang dinikmati oleh produsen? Nah, artinya begitu. Dari kurva pergeseran equilibrium ini, kita bisa simpulkan, oh, ternyata yang dinikmati oleh konsumen adalah 2.500 dan yang dinikmati oleh produsen adalah 2.500 juga. Sehingga total subsidi yang diterima kedua belah pihak dari pemerintah adalah 5.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Udah selesai materi hari ini tentang subsidi aja kok. Cuman bedanya nanti kita review. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kalau pajak sama subsidi itu bisa digunakan bersamaan nggak di satu persamaan? Pajak dan subsidi digunakan bersamaan dalam satu persamaan. Bagus pertanyaannya. Bagus, sip. Jawabannya adalah bisa. Dalam keadaan lapangan atau dalam faktanya, itu memang begitu, Mas. Jadi memang pajak dan subsidi itu selalu beriringan. Jadi misalnya contohnya nih, contoh paling sederhana. Teman-teman beli Pertalite, ya, bukan Pertamax ya, Pertalite. Pertalite itu bahan bakar yang disubsidi sama pemerintah. Artinya, misalnya aslinya harganya 9.000, aslinya. Pertamina tuh kalau ngejual Pertalite 9.000. Terus pemerintah nelpon direktur Pertamina, Pak, kalau kamu jual bensin 9.000, rakyat teriak-teriak, rakyat nggak mampu beli segitu, kasihan yang penghasilannya rendah. Udahlah, jualnya 7.000 aja. Terus yang nomboi 2.000 siapa? Kami, pemerintah. Pemerintah akan nomboi 2.000-nya. Ya, pemerintah akan nomboi 2.000-nya sehingga masyarakat tinggal bayar 7.000. Ya, masyarakat tinggal bayar 7.000, pemerintah nomboi 2.000. Nah, itu disebut subsidi. Tapi apakah berhenti di situ? Pada prakteknya enggak. Pada prakteknya nanti ketika dalam laporan ya, tahunan, laporan bulanan, ya, laporan laba ruginya perusahaan itu, kalau kita ngomongin pom bensin ya berarti Pertamina. Pertamina tetap kena pajak. Ya, kena PPh, kena PPN, tergantung dari berapa profitnya dia, berapa penghasilannya dia, dan dia termasuk industri apa gitu. Jadi pada faktanya nanti tetap nggak berdiri sendiri-sendiri. Kalau saya bisa simpulkan begini, pajak itu hampir selalu ada di setiap komponen transaksi. Hampir ya, pajak hampir selalu ada di dalam komponen transaksi. Tapi kalau subsidi, belum tentu ada. Ya, belum tentu ada di setiap komponen transaksi. Contohnya misalnya teman-teman beli makan di ayam geprek gitu misalkan. Ya kalau dia nggak ada promo, nggak ada bantuan dari pemerintah untuk diskon, ya berarti tidak ada subsidi. Tapi ya yang jual ayam geprek karena dia melakukan aktivitas usaha di tanah Ibu Pertiwi, di tanah Indonesia, dia wajib bayar pajak. Nah, berarti kan pajak itu selalu ada dalam transaksi sebenarnya. Hanya saja si subsidi itu tidak. Pertanyaannya adalah, terus gimana Pak kalau ada subsidi dan ada pajak? Nulisnya gimana? Nah, itu kalau di dalam mata kuliah ini kita nggak akan sampai ke situ. Nggak akan sampai ke situ, ya artinya di mata kuliah ini kita ambil yang sederhana aja. Kalau ada pajak tok gimana? Kalau ada subsidi tok bagaimana? Tapi saya akan coba jawab. Ceritanya begini, sambil teman-teman yang lain boleh nyatet ya. Kalau ada yang mau nyatet silakan. Begini, saya anggap persamaannya kayak yang barusan.
ada subsidi atau tidak ada subsidi, ada pajak atau tidak ada pajak. Ingat, harga atau persamaan harga dari demand tidak berubah. Ya, ini PD akan tetap 45.000 min 2Q. Ada nggak ada pajak, ada nggak ada subsidi, price demand nggak berubah. Yang berubah adalah price supply. Misalnya menjawab pertanyaan tadi, Pak, kalau ada subsidi sekaligus ada pajak gimana? Oke. Misalnya, nih barusan. Ini kan barusan adalah persamaan kalau ada subsidi 5.000. Price supply awalnya kalau tidak ada subsidi itu 25.000 plus 2Q. Kalau tidak ada subsidi. Kalau ada subsidi 5.000 dikurangi 5.000. Gitu toh? Nah, ternyata pemerintah ngasih pajak. Nih, kamu tak subsidi 5.000, tapi kamu kena pajak. Gitu. Pajaknya berapa? Pajaknya 1.000. Ya di sini harus ditambah lagi 1.000. Nah, gitu aja. Ya. Jadi minus 5.000 itu adalah dapat dari subsidi plus 1.000-nya ya, kita harus naikin harga 1.000 untuk bisa memasukkan komponen pajak. Jadi total persamaannya gimana? Ya tinggal 25.000 ya, kurangi 5.000 tambah 1.000 berarti 21.000 tambah 2Q. Selesai. Price supply-nya akan menjadi seperti ini, tinggal dicari PS sama dengan PD atau PD sama dengan PS, ketemu lagi. Ya, jadi bisa-bisa aja sebenarnya ketika supply demand itu dipengaruhi oleh dua-duanya, yaitu subsidi dan tax atau pajak, tetap bisa kita hitung. Hanya saja dalam mata kuliah ini memang saya nggak akan sampai ke situ karena yang paling dibutuhkan teman-teman adalah dasarnya dulu. Walaupun bisa diaplikasikan nanti hasilnya seperti ini. Dikurangi 5.000 untuk pajak, plus dikurangi 5.000 dapat dari subsidi pemerintah, ya minus. Ingat, kalau subsidi itu menurunkan harga, berarti minus 5.000, dan pajak itu menaikkan harga. Jadi plus 1.000. Plus 1.000-nya ini dari pajak. Misalnya pemerintah membebankan pajak Rp1.000. Gitu ya Mas ya? Terjawab pertanyaannya? Terjawab Pak, terima kasih. Ya, oke, yang lain silakan. Bagus pertanyaannya. Berarti mikirnya udah satu step di depannya. Bisa aja, betul. Ada subsidi, ada pajak. Yuk, silakan. Pak, mau tanya, boleh. Kalau nanti subsidinya pakai persen, semisal 20% gitu gimana caranya? Pinter pertanyaannya nih, wah mantap. Sip, terima kasih pertanyaannya. Pak, kalau subsidinya nggak pakai rupiah, tapi subsidinya pakai persen. Nah, subsidinya pakai persen. Jadi begini teman-teman, rahasianya begini. Subsidi itu kan bahasa ini ya, bahasa buku aja. Bahasa buku, subsidi itu adalah peran pemerintah dalam membantu konsumen. Ya, perusahaan jualan barang dianggap pemerintah terlalu mahal. Pemerintah ngasih subsidi. Ya kan? Pemerintah ngasih subsidi. Pertanyaannya, apakah prakteknya perhitungan seperti ini hanya bisa untuk subsidi? Oh, enggak. Contohnya, saya jualan masker misalkan. Masker tas ini belakang nih. Saya jualan masker, jualan tas gitu misalnya. Terus saya jualan salah satu produk saya, misalnya saya jualan tas. Harganya 300.000 misalnya. Nah, ketika saya jual 300.000, yang beli misalnya 10 orang. Yang laku 10. Saya mau tahu gitu misalnya. Saya mau tahu kalau tas saya tidak 300.000, kalau tas saya itu 250.000, itu yang beli berapa ya? Nah, ini pakai persamaan ini juga bisa. Ya. Jadi makna subsidi itu sebenarnya complicated, bisa dimaknai hadiah dalam tanda kutip, hadiah dari pemerintah untuk konsumen, untuk masyarakat, bisa juga dimaknai hadiah dari penjual kepada pembeli dalam bentuk diskon, dalam bentuk cashback, dalam bentuk promo. Coba kalau teman-teman amati, zaman sekarang apalagi? Coba lihat promo-promo yang ada di GoPay atau ada di Grab. Sekarang potongannya gimana? Potongan 2.000 free ongkir gitu kan misalkan, atau potongan teman-teman naik Gojek, yang motor Go Ride misalkan. Naik Go Ride. Awalnya dari kos-kosan ke UST misalnya 20.000. Selamat, kamu dapat potongan 3.000. Nah, 3.000 itu kita bisa maknai sebagai subsidi. Tapi yang ngasih subsidi adalah Gojeknya, bukan pemerintah. Terus hitung-hitungannya gimana? Ya seperti ini.
Hitung-hitungannya sama seperti yang kita pelajari. Kalau pertanyaannya adalah, ngapain Pak Gojek kok harus ngasih subsidi? Nah, kenapa Gojek harus ngasih promo, harus ngasih subsidi? Karena sebenarnya Gojek sedang mencari data. Sedang mencari data supply demand yang paling seimbang itu di mana. Sebenarnya Gojek pun masih cari titik equilibrium dia itu di mana untuk bisa menentukan harga jual yang kompeten, harga jual yang bersaing dengan taksi konvensional, dengan ojek pengkolan, dengan Grab, ya, dengan Maxim, dan seterusnya. Jadi manipulasi harga ini, perhitungan-perhitungan semacam ini itu pasti nanti berguna banget ketika teman-teman udah ada di ranah pekerjaan. Ya, teman-teman jadi direktur keuangan, jadi direktur pemasaran gitu. Nah, harus bisa ngitung. Oh, kalau dijual sekian, lakunya cuma dikit. Turunkan dikit harganya, kok lakunya makin banyak. Nah, persamaannya pakai ini. Ya, ini digunakan dalam mengambil keputusan. Price supply, price demand gimana? Yang perlu diingat adalah price demand tidak berubah kapanpun. Ada pajak, nggak ada pajak, ada subsidi, tidak ada subsidi, price demand tidak berubah. Yang berubah hanyalah price supply. Ya. Oke, lalu kalau pertanyaannya tadi, Pak, mungkin nggak subsidi itu dalam bentuk persen? Mungkin. Mungkin banget. Subsidi itu satuannya bukan rupiah, tapi persen. Mungkin. Karena sama kayak diskon. Teman-teman jalan-jalan ke Matahari. Diskon 70%. Nah, berarti kan perhitungannya atau bisa kita anggap itu adalah subsidi dari Matahari, hadiah dari Matahari untuk para konsumen. Bisa enggak? Bisa banget. Cara ngitungnya kayak pajak persis. Ya. Jadi cara ngitungnya kayak pajak persis. Bedanya begini. Misalnya, bagus nih pertanyaannya nih. Berarti teman-teman kritis. Sip. Senang nih pertanyaannya. Oke. Misalnya dengan persamaan yang sama. Ya. Pemerintah memberikan subsidi separuh. Wah, pemerintah baik hati. Memberikan subsidi separuh, artinya 50%. Oke ya, 50%. Ingat, sekali lagi, mau ada subsidi, mau tidak ada subsidi, price demand-nya tetap. Ya sudah, berarti PD-nya tetap 45.000 min 2Q. Ini price demand. Price supply-nya, ya, price supply-nya, ingat, sekarang kita asumsinya adalah pemerintah memberikan subsidi 50%. Wah, keren. Berarti PS-nya berapa? Price supply-nya. Ya sama kayak tadi. Kalau sebelum ada subsidi, price supply itu 25.000 plus 2Q. Gitu kan? Sebelum ada subsidi di soal barusan. Sebelum ada subsidi, price supply-nya 25.000 ditambah 2Q. Terus pemerintah ngasih subsidi 50%. Ngasih subsidi 50%. Cara ngitungnya? Ya berarti ingat, subsidi akan mengurangi harga. Berarti minus. Minusnya berapa? 50%. 50% dari siapa? Dari harga, dari PS. Ya, 50% dari harga, toh, berarti 50% dari PS, bukan dari PD. Ya. Kalau dari PD nggak nyambung persamaannya, dari PS. Nah, ini bisa kita tulis begini. Price supply sama dengan 25.000 ditambah 2Q dikurangi 0,5. Ya kan? 0,5. 50% kan setengah. 0,5 PS. Lalu 0,5 PS-nya ini kita pindah ke kiri dulu. Berarti PS plus 0,5 PS sama dengan 25.000 tambah 2Q. Ini dikerjakan dulu. PS ini diam-diam depannya ada angka 1 ya. 1 PS ditambah 0,5 PS berarti 1,5 PS adalah 25.000 plus 2Q. Ya, 1,5 PS. Nah, PS-nya harus kita buat sendirian. PS-nya harus kita buat sendirian. Berarti gimana PS-nya? Ya sudah, berarti PS sama dengan 25.000. Nah, ini tapi angkanya jadi nggak bagus ya. Dibagi 1,5. Dibagi yang ini, karena ini harus kita usir. Ditambah 2Q, ini juga kita bagi 1,5. Nah, jadi 1,5-nya ini pindah ke kanan jadi pembagi. Nah, ini harus pakai kalkulator nih. Ketemunya 8.000 sekian, misalnya anggap aja 8.333 gitu ya.
Ini tadi ketemunya berapa ya? Ini 4/3 ya, 1,3 Ki, nah, dan seterusnya. Oh, berarti PS-nya adalah segini. Price supply-nya sekian, price demand-nya yang atas. Terus ngapain? Kita harus ingat, kita harus cari titik equilibrium-nya. Titik equilibrium-nya gimana? Selalu titik equilibrium adalah PD sama dengan PS. Price of demand sama dengan price of supply. Ya udah tinggal kayak tadi. PD sama dengan PS. 45.000 dikurangi 2 Ki sama dengan 8.333 plus 1,33 Ki. Terus dicari Ki-nya berapa, PS-nya berapa. Tapi nggak keluar. Ini nggak keluar di soal, nggak keluar. Ya, saya cuma menjawab, bisa nggak pakai persen? Bisa. Ya, tapi karena ngitungnya akan semakin jelimet, ya, yang penting tahu konsepnya. Kalau ini di UTS nggak saya keluarin sih. Walaupun di kehidupan nyata ini bermanfaat banget. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, wah saya bakal senang banget nih teman-teman. Ini diselesaikan nih persamaannya. Ya, ketemunya P-nya berapa, Q-nya berapa. Dengan adanya subsidi 50%. Nah, nih bagus pertanyaannya. Gitu ya Mbak ya. Jadi bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Hampir sama seperti pajak. Kalau pajak itu kan ditambah ya. Pajak itu menaikkan harga. Berarti 25.000 plus 2 Ki plus. Nah, di sininya bedanya kalau pajak nanti di sininya jadi positif. Karena pajak itu menaikkan harga. Kalau subsidi menurunkan harga, jadi dia minus. Begitu Mbak? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, yang lain boleh. Bagus-bagus pertanyaannya ya. Jadi sudah mulai berpikir bahwa oh ini aplikasinya banyak nih ternyata nih, bisa buat diskon, bisa buat ngasih subsidi dalam bentuk harga, subsidi dalam bentuk persen. Nah, betul. Bisa. Ya, yang lain ada pertanyaan, boleh. Baru 2 yang tanya ya, yang lain. Besok ketika dapat soal UTS, teman-teman silakan pakai kalkulator karena ada beberapa angka yang enggak bulat, ya, angka yang koma-koma gitu, kayak gini, kayak barusan ini, angkanya kan koma-koma, itu nanti silakan pakai kalkulator aja, enggak apa-apa. Karena yang penting bagi saya adalah bagaimana teman-teman meruntut perhitungannya. Oh, logikanya gimana sih? Oh, ngitung titik equilibrium sebelum pajak dulu, baru setelah pajak. Gesernya berapa, pajak yang ditanggung konsumen berapa, pajak yang ditanggung produsen berapa. Subsidi juga begitu. Oh, sebelum ada subsidi harganya sekian, kuantitinya sekian. Setelah ada subsidi berarti kuantitinya nambah, harganya berkurang karena tujuannya subsidi adalah menurunkan harga. Nah, itu aja. Ya, jadi yang mahal itu adalah bagaimana kita bisa memahami step by step cara berpikir yang tepat. Kalau hasil akhir saya nggak begitu masalah sih, hasil akhirnya mau koma-komanya berapa, dibulatkan kemana, silakan terserah. Yang penting alur berpikir teman-teman itu benar, alur berpikirnya. Yang dicari apa dulu, next apa, dan seterusnya. Yuk, kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Sudah dicatat? Boleh kita ganti? Boleh, yang lain? Udah, Pak, udah. Udah. Boleh, Pak. Oke. Oke. Terakhir sebelum kita akhiri, kita coba review dulu karena ini penting. Tadi persamaan punya kita tadi itu adalah ada 2 ya, price dari demand dan price dari supply. Sebelum adanya subsidi, sebelum adanya tax. Price demand adalah 45.000 min 2 Ki tadi gitu ya. Price supply-nya 25.000 plus 2 Ki. Ya. Tadi sudah kita hitung ya, ini before adanya apa-apalah ya, before tax, before subsidi gitu. Before tax atau subsidi. Ya. Before tax atau subsidi, kita ketemu. Tadi ya, kita udah ngitung titik equilibrium-nya
Gambarnya seperti tadi. Ini price, ini supply, ini demand. Key-nya ketemu di 5.000, tadi persis. Price-nya ketemu di 35.000. Nah, ini adalah before tax. Before tax atau before subsidi. Nah, setelah ada, tadi kita udah bahas ya subsidi, sekarang kita review ke tax dulu, atau pajak. Misalnya, tadi kan dapat subsidi itu 5.000. Kalau sekarang pemerintah ternyata ngasih pajak sebesar 5.000 rupiah per produk. Ya, sekarang di sini adalah pajak. Pemerintah memberikan pajak 5.000 per unit. Nah, terus gimana? Ingat, price of demand tidak akan berubah, tidak akan terpengaruh. Tetap 45.000 min 2 Q. Price demand. Price supply lah yang berubah. Karena adanya tax, price supply awalnya 25.000 plus 2 Q, awalnya begini. Karena adanya tax, dia harganya naik. Berarti di sini plus. Kalau tadi subsidi minus. Plus berapa? Plus tax-nya 5.000. Ini. Ini sama ini kita gabung dulu deh. Jadi 30.000, ya kan? 25.000 tambah 5.000, 30.000 plus 2 Q. Nah, price supply inilah yang kita gunakan. Price demand ini kita gunakan untuk ngitung equilibrium yang baru. Selalu di titik equilibrium PD sama dengan PS atau PS sama dengan PD. PD tidak berubah, 45.000 min 2 Q. PS pakai yang barusan, jangan pakai yang lama, yaitu 30.000 plus 2 Q. Seperti tadi, Q kumpulkan dengan Q, 30.000 pindah ke kiri, ya, berarti 45.000 dikurangi 30.000 sama dengan 2 Q plus 2 Q. Ya, di sini 15.000 sama dengan 4 Q. Artinya Q-nya 15.000 dibagi 4. Berarti 7.500 bagi 2. 7.500 bagi 2 berapa ya? 3, 7, 75. Ini ya. 7.500 bagi 2. Ya, betul ya. 3775 ya. Nah, Q-nya 3775. Kuantitinya berkurang. Awalnya kuantitinya 5.000 sebelum adanya pajak, sekarang berkurang. Lah kok berkurang kenapa, Pak? Karena harganya naik. Dari 35.000 jadi naik. Naiknya berapa? Harus kita hitung. Naiknya berapa? Nah, pakai persamaan yang pertama aja. Pakai ini kita copy paste. Katanya P sama dengan 45.000 dikurangi 2 Q. Oke, 45.000 dikurangi 2 Q. Q-nya pakai yang barusan. 2 kali 3775. Berarti 45.000 dikurangi 7.500. Gitu ya. Dan nanti tinggal dihitung. Bentar, ini 15.000 dibagi 4 bener nggak ya? Ada yang udah ngitung? 15.000 dibagi 377, 15.000 dibagi 4? 3.750. Nah, oke ya, ada koreksi kan, makanya kok kayaknya ada yang nggak pas nih. Oke ya, 3.750. Nah, aneh angkanya. Oke, 3.750. Nah, 3.750 kalau dikali 2, 7.500, betul. Dan ini tinggal dikurangi. 45.000 dikurangi 7.500. Berarti ketemunya 3.750. Nah, price-nya. Tuh, harganya naik kan? Harganya naik. Harga awalnya 35.000, terus harganya naik jadi 3.750. Harga naik menyebabkan permintaan berkurang. Jadi 3.750. Awalnya permintaan 5.000. Dah, dari sini kita bisa bandingkan.
oh, pajak itu akan mengurangi kuantiti dan subsidi akan menambah kuantiti. Pajak itu bisa ditanggung oleh konsumen, bisa ditanggung oleh produsen, bisa ditanggung keduanya. Oke ya, ini yang kemarin saya hanya mereview aja. Oke, sekian dari saya. Terakhir kesempatan, kalau ada yang mau tanya boleh, 2 orang, 3 orang boleh. Yuk, silakan. Ini pajak ya, saya hanya nge-review materi yang kemarin aja. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Gak ada? 1? Pas saya mau tanya, Pak. Nah, silakan. Mungkin nggak kalau misalnya pemerintah misalnya menerapkan pajak 5.000, tapi pada praktiknya konsumen membayarkan lebih dari 5.000. Oke, bagus pertanyaannya. Pemerintah membebankan pajak 5.000, konsumen suruh bayar 7.000 misalnya. Pada prakteknya ya, pertanyaan pada prakteknya mungkin nggak? Jawaban saya adalah mungkin banget. Mungkin banget, Mas. Mungkin banget. Penjelasannya gimana nanti kalau udah selesai saya record ya, karena ada sesuatu yang perlu out of the record gitu. Oke, nanti saya jelasin. Oke, utang. Yang lain dulu, yang lain pertanyaannya. Jawaban saya sementara adalah mungkin dan bisa jadi. Oke. Yang lain, pertanyaan yang lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, recordnya saya hentikan dulu.